Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini, malam Kamis, kita bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, terutama setelah tadi kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan juga insya Allah kita lanjutkan dengan mencoba mempelajari, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW yang ada dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, di mana bab yang akan kita baca adalah At-Targhibu fir rifqi wal anati wal hilmi. Anjuran untuk berbuat rifq. Rifq itu lembut, wal anat, anah itu sabar, tidak terburu-buru. Wal hilm, hilm itu santun. Santun itu apa tuh? Santun di kita itu biasanya ini ya, apa, santun itu sopan gitu ya, maksudnya santun. Enggak, hilm santun di situ maksudnya nanti orang ketika ada orang berbuat jelek kepada dia, maka dia tidak membalas jelek, tetapi dibalas dengan kebaikan. Ada orang bicarakan kejelekan kita, lalu sama bapak, ada orang bicarakan kejelekan bapak, sama bapak orang itu dikirimi pisang goreng, maka itu hilm, membalas kejelekan dengan kebaikan ya. Jadi bab yang akan kita baca lebih rinci dibandingkan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya itu secara umum, keutamaan akhlak yang baik secara umum, maka sekarang lebih rinci, yaitu tentang rifq, anat, dan hilm. Kalau nanti, atau rifq dulu ya, tentang kelembutan. Hadis pertama, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah itu maha lembut, yuhibbur rifqa, mencintai kelembutan, fil amri kullihi, di setiap perkara, di setiap urusan. Allah subhanahu wa ta'ala maha lembut dan senang dengan kelembutan. Jangan disalahpahami seolah-olah kalau lembut itu pasti lemah. Demikian juga yang kasar belum tentu tegas. Kadang ada orang salah memahami, kalau ada pemimpin yang senang berkata kasar, wah saya senang dengan dia, apa, tegas. Itu bukan tegas, itu kasar. Itu bedakan. Tegas itu tidak harus dengan suara teriak-teriak. Apakah orang tegas harus dengan teriak-teriak terus mengatakan yang kayak gitu? Saya nggak tega ngomongnya. Ada kan? Ada. Tapi kadang orang, wah itu tegas, loh itu nggak tegas, itu kasar. Itu kasar. Beda antara tegas dengan kasar. Untuk tegas tidak harus teriak-teriak, tidak harus berkata kasar, enggak. Nah, lembut bisa jadi dia tegas. Jadi lembut bukan berarti lemah, kasar bukan berarti tegas. Enggak semua. Kadang orang salah paham. Saya senang dengan si A, apa, dia tegas. Padahal itu bukan tegas, itu kasar. Maki-maki kayak gitu, tegas apanya? Ya kan? Tegas apanya? Orang ada ngadu ke dia, dimarah-marahi, Anda. Itu bukan tegas, itu kasar. Nah, maka demikian juga sikap seorang muslim kepada muslim yang lain. Nah, ini jangan dibalik.
Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati ini orang-orang beriman, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tegas terhadap orang-orang kafir, terhadap sesama muslim ruhama, lembut, sayang, kayak gitu. Jangan dibalik. Orang-orang kafir selamat dari lisannya, tapi tidak ada satu orang pun sesama muslim yang selamat dari celaan lisan dia. Hati-hati. Mana ayatnya kebalik, wong asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tegas sama orang kafir, apalagi orang kafir yang musuh umat Islam, kepada saudara muslim, sama muslim ruhama, lembut, sayang, kayak gitu. Jangan dibalik. Itulah ketika kita mengatakan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka tolong sunnah itu bukan hanya pada sholat. Sholat harus ngikuti ya, tapi bukan hanya pada sholat sunnah itu. Sunnah bukan hanya pada puasa, enggak, bukan cuma itu, tapi juga bagaimana kita menteladani Rasulullah dalam bab akhlak. Sholatnya luar biasa, alhamdulillah, tapi lisannya itu tolong jaga lisannya. Maka hadis kemarin yang kita baca, ada dua hal yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka, apa? Masih ada yang ingat? Al-famu wal farj, lubang mulut dan kemaluan. Itu yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke neraka, kata Rasulullah SAW. Ya kan? Orangnya sholat, tapi hati-hati, dia tidak bisa menjaga lisannya. Bagus, luar biasa ibadahnya, tetapi muamalahnya kepada saudara se-Islam kasar luar biasa. Ini hati-hati, hati-hati. Nah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allah itu senang dengan kelembutan. Allah Maha lembut, senang dengan kelembutan. Maka kalau memang masih ada hal-hal yang mungkin selama ini kita masih kasar, mulai dirubah sedikit demi sedikit. Sama istri, ada yang masih kasar sama istrinya? Ada, Bu? Ada. Nggak berani, Bu, ya? Ada yang masih kasar sama istrinya. Lihat, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah Maha lembut, senang dengan kelembutan. Coba ketika kita ngobrol sama istri orang lain lembut, maka minimal seperti itu juga lah kita ngobrol sama istri sendiri. Wong istri orang lain yang nggak pernah masakkan kita, nggak pernah mencucikan baju kita, nggak pernah menyusui anak kita, kita bisa lembut. Lalu kenapa harus kasar sama istri sendiri yang memasakkan, yang mencucikan baju, yang menyusui anak-anak kita? Ataupun sebaliknya, istri kasar sama suami, ya mungkin ya sama, ada Pak yang kasar kalah sama istri. Saya nggak kasar, malah saya yang dikasari sama istri. Ya semuanya lah, semuanya, semuanya kan. Jadi ya bagaimana lah ya? Kita kadang masya Allah gitu kan. Hadis kedua, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Sesungguhnya kelembutan, tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Orang ketika lembut, banyak kemudian orang, ketika ada orang lembut kepada kita, itu justru timbul sifat apa ya? Sifat penghormatan kita kepada orang itu. Ya kan? Ada orang yang kasar, mungkin guru lah. Guru ketika dia lembut kepada murid, mungkin akan timbul sifat penghormatan murid kepada guru itu. Tapi ada yang milih kasar. Mungkin murid takut tapi tidak hormat. Murid takut sama dia, tapi dia tidak hormat. Nah, demikian juga kepada anak.
pada anak. Ada orang tua yang ya, lembut kepada anaknya, tapi hati-hati ya, lembut bukan juga berarti memanjakan. Apapun keinginan si anak padahal belum dibutuhkan kemudian dipenuhi, enggak. Tetap harus ada kapan kita tegas di situ. Pak ini enggak. Ya, tapi tidak perlu juga dengan kata-kata kasar. Anak kita punya anak SD, usia SD, pulang ke rumah, Pak minta HP yang begini-begini, enggak. Kamu belum butuh itu. Kalau begini-gini, enggak. Kamu belum butuh. Nanti kalau kamu saatnya butuh, insya Allah kalau ada rezeki yang lebih dibelikan. Tegas. Enggak harus teriak-teriak, enggak harus dimarahi. Tapi juga ada, kadang lembut, kadang apa yang dibutuhkan, dan kalau memang itu dibutuhkan, berikan seperti itu. Nah, tidaklah seseorang itu memiliki sifat lembut illa zanah, kecuali akan sifat lembut itu akan menghiasi orang itu. Orang tambah senang dengan dia karena kelembutan dia. Tapi sebaliknya, wala yunza'u min syai'in illa syanah, kalau kelembutan itu dicabut maka akan memperjelek dia. Orang nggak simpati sama orang itu. Orang tidak senang sama orang yang sudah dicabut sifat kelembutan dari dalam dirinya. Nanti kita bacakan ya, contoh-contoh bagaimana kelembutan Nabi Muhammad SAW kepada bayi, kepada anak, kepada pemuda dan sebagainya. Nah. Hadis berikutnya, waruya an Jabir radhiyallahu anhu qol, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi nasyarallahu alaihi kanafah." Tiga orang, tiga kelompok, atau tiga hal, tiga sifat. Ketika tiga sifat itu ada pada diri seseorang, nasyarallahu alaihi kanafah. Nah, di sini dijelaskan ahatahu bihifdhihi, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adkhalahu jannatahu, dan Allah akan memasukkannya ke surga. Apa tiga sifat itu? Rifqun bid-dhaif, lembut kepada yang lemah. Jadi kalau bapak-bapak punya jabatan apalah, power apa, kekuatan apa, maka gunakan kekuatan itu untuk rifqun bid-dhaif, untuk menjadikan kita lembut kepada orang-orang yang lemah. Karena sebaliknya ada orang-orang yang ketika diberi kekuatan justru dia menggunakan kekuatannya itu untuk apa? Sok-sokan di hadapan orang yang lemah. Harusnya rifqun bid-dhaif, kepada orang yang lemah itu lembut kalau memang pengen dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syafaqatun 'alal walidain, sayang kepada kedua orang tua. Nah, wa ihsanun ilal mamluk, berbuat baik kepada budak. Kalau ada budak, lihat tiga sifat. Kalau tiga itu ada pada diri seseorang, Allah akan menjaganya, Allah akan memasukkannya ke surga. Apa? Rifqun bid-dhaif, lembut kepada orang yang lemah, kepada anak-anak kita, apalagi anak perempuan. Orang Arab dulu nggak senang dengan anak perempuan, maka kemudian ketika lahir anak perempuan, maka dikubur langsung oleh mereka. Maka dalam surat apa itu? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika nanti bayi-bayi wanita yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa mereka dibunuh. Karena dulu orang-orang Arab jahiliyah itu ketika lahir anak perempuan, maka sebagian langsung mengubur anak perempuan itu, sebagian langsung melemparkan ke sumur karena merasa malu, dianggap aib. Karena mereka senangnya perang. Kalau anak perempuan nggak bisa perang, maka kalau anak laki-laki, semakin banyak anak laki-laki, nanti semakin banyak anggota keluarga yang bisa ikut diajak berperang dulu gitu. Nah, maka rifqun bid-dhaif.
Wa syafaqatun 'alal walidain, sayang kepada kedua orang tua. Berkali-kali kita sampaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup lalu tidak bisa mengantarkannya ke surga. Karena ini dua jalan tol yang mempercepat langkah kita ke surga, kok tidak dimanfaatkan? Au ahaduma, atau salah satu keduanya. Maka kalau ada kedua orang tuanya yang masih hidup, tolong syafaqah, sayang kepada kedua orang tua itu. Nah, kalau ada panenan, sebelum orang tua minta segera beri. Nah, mungkin sebelum ke yang lain, sebelum ke yang lain, bahkan sebelum ke masjid, sebelum ke mana, orang tua dulu beri. Nah, jangan nunggu minta, dia nggak minta, nggak tega, orang tua itu nggak tega minta anaknya. Nah, wa ihsanun ilal mamluk, dan berbuat baik kepada budak. Nah, itu 3 sifat itu ada pada diri seseorang, maka Allah akan menjaga orang itu dan memasukkannya ke surga. Nah, hadis berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum biman yuharramu 'alan nar. Maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang diharamkan atas neraka? Allah mengharamkan neraka atas orang itu. Au biman tuharramu 'alaihin nar. Atau orang-orang yang neraka diharamkan atasnya. Tuharramu 'ala kulli hayyinin layyinin sahlin. Maka Rasul mengatakan neraka itu diharamkan oleh Allah atas siapa? Hayyin, orang yang gampang. Urusan sama orang itu, apapun urusannya gampang lah, nggak terlalu berbelit. Layyinin, lembut, sahlin, mudah. Pokoknya kalau ada urusan sama orang, mudah lah. Mau jual beli, mau muamalah apa sama orang itu mudah. Maka itu salah satu ciri orang tersebut tuharramu 'alaihin nar. Neraka diharamkan atasnya. Jadi kalau kita pengen Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari neraka, tadi jadilah orang yang hayyin, layyin, sahlin. Hayyinun ya gampang, lancar lah pokoknya. Lancar dalam artian jangan ada lancar gitu. Maksudnya kalau lancar di sini kan ada amplop lancar, enggak gitu. Pokoknya kalau urusan sama dia itu lancar gitu, enggak dipersulit. Kan? Lain mudahlah, lembut orangnya, lembut. Sahlin, mudah. Pokoknya perkara apapun kalau urusan sama dia mudah, jual beli. Maka tolong ibu-ibu kalau di pasar nawarnya itu kan? Rasulullah itu senang seseorang ketika jual beli, samhan idza ba, samhan idzas taro. Kalau dia menjual gampang, kalau membeli juga gampang. Artinya kalau menjual, posisinya sebagai penjual, kira-kira sudah dapat untung, ya udah pas. Membeli pun kayak gitu. Kira-kira yang menjual, untungnya paling berapa? Beli, nggak usah kemudian sayur seikat berapa, Bu? Seikat 2.500. Kalau 3 biasanya 5.000 kalau ya kan? Ya wis 3 5.000. Ya wis nggak usah 4 ya wis enggak. Udahlah, mereka itu 5.000 dapat untung berapa toh? Paling 1.000, 1.500. Udahlah, anggap itu untuk keuntungan dia, untuk keluarganya. Jadi dipermudah untuk yang seperti itu. Untuk yang seperti itu. Tapi kalau memang mungkin jual beli yang sifatnya memang kadang ada pedagang yang suka naikkan harga kayak baju kayak apa, ditawar silahkan. Tapi untuk yang sepele-sepele, yang kecil-kecil kayak gitu, mbah-mbah yang jual kayak gitu, tolong, udahlah dipermudah. Ya, itu tadi secara umum. Sekarang kita lihat contoh, bagaimana kelembutan Rasulullah SAW. Hadis yang pertama, an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, inni la aqumu fis shalah uridu an utawwila fiha. Saya berdiri untuk sholat.
Rasulullah jadi imam untuk sholat. Dari awal niatan beliau ingin memperpanjang bacaan sholatnya, pengen baca yang surat-suratan panjang. Fa asma'u buka as-sabi, lalu aku mendengar tangisan bayi, ya kan? Nah, ini berarti boleh orang jamaah bawa bayi, bawa anak kecil. Tinggal nanti orang yang dewasa lah yang bagaimana meminimalisir kalau mereka ribut, tapi jangan dicegah. Fa asma'u buka as-sabi, aku mendengar tangisan bayi. Fa atajawwazu fi sholati karahiyata an asyukka ala ummi. Tadi Rasulullah jadi imam, niatnya bacaannya mau bacaan panjang. Rasulullah kalau sudah panjang. Tapi kemudian di tengah-tengah sholat mendengar ada bayi nangis. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah persingkat sholatnya, karena beliau tidak mau memberatkan si ibu. Karena ngurusi anak nangis itu nggak mudah. Ngurusi anak nangis. Akhirnya Rasulullah perpendek bacaannya karena takut memberatkan si ibu bayi yang menangis tadi. Nah, ini kan pelajaran. Ketika seorang jadi imam maka tahu kondisi makmum. Meskipun sepanjang-panjangnya di sini, saya yakin di zaman Rasulullah itu masih tergolong surat yang paling pendek atau ayat yang paling pendek. Orang kadang salah paham juga. Oh, saya nggak suka sama dia, kenapa bacaannya panjang? Lo yang dibaca surat apa? Surat Sabihis di sini panjang nggak? Udah panjang kan? Padahal standarnya itu Sabihisma itu berapa ini? Setengah lembar ada? Setengah halaman. Ah, itu standar, itu belum panjang, Nah, jadi kadang keliru juga, bacaannya panjang apa habis. Maksud bacaan panjang zaman Rasulullah itu ya misalnya seperti yang dilakukan oleh siapa? Mu'adz ya. Al-Baqarah selesai, Ali Imran selesai. Ah, itu yang kemudian afattanun anta. Kamu itu mau buat fitnah ya? Itu yang dimaksud. Tapi kalau mungkinlah Al-Baqarah setengah halaman, itu nggak panjang sebenarnya. Itu nggak panjang. Mak kita aja yang dari dulu bacaannya tiga ayat itu terus. Ya. Maka lihat, Rasulullah niatnya mau panjangnya Rasulullah ya mungkin ratusan ayat gitu ya. Ratusan ayat. Tapi mendengar ada tangisan bayi itu diperpendek sholatnya, dipersingkat, udah disudahi. Nah, itu kenapa? Karena Rasulullah nggak mau memberatkan si ibu tadi, anaknya nangis, kalau sholatnya panjang-panjang ibunya, maka kemudian dipersingkat. Nah, Rasulullah seperti itu. Contoh lain, ini tentang orang Arab Badui, Al-A'rabi. Orang Arab Badui ini orang Arab yang tinggalnya di pelosok. Jadi orang Arab ada A'rabi, itu orang Arab pelosok. Nah, An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, dia berkata, bainama nahnu fil masjidi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz jaa'a Arabiyun. Ketika kami di masjid bersama Nabi, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Ya kayak kalau kita mungkin orang Arab, orang-orang apa itu yang orang-orang kubu ya. Suka anak dalam ya. Orang-orang suka anak dalam, pokoknya yang daerah-daerah terisolir, daerah-daerah jauh. Datang masuk ke masjid. Faqama yabulu fil masjid. Lalu orang Arab Badui itu di dalam masjid kencing. Sama orang suka anak dalam juga kadang kencing sambil berdiri di pinggir jalan gitu, perempuan kayak gitu. Karena memang baru sampai situ tahapan pemahamannya. Orang Arab Badui kencing di masjid. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muh. Lalu dicegah oleh sahabat Nabi, mau diusir. Ya kan, masa orang kencing di masjid? Mau diusir lah. Mau diusir. Marah, para sahabat marah. Tapi jawab Rasulullah, la tuzrimu. Jangan apa ya, diputus dari air kencingnya. Biarkan dulu biar dia selesai. Jangan, biarkan dia selesai.
Da'uhu fataraku hatta bal, lalu dibiarkan sampai dia selesai kencing. Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala lahu, nah, selesai kencing, Rasul memanggil dia lalu mengatakan kepada orang itu, inna hadhil masajid la tasluh li syai'in min hadzal baul. Masjid itu bukan tempat untuk kencing. Loh, ini orang Arab Badui. Masjid itu bukan tempat untuk kencing. Walal qadar, bukan untuk buang kotoran. Innama hiya li dzikrillahi azza wa jal wassalati wa qiraatil Qur'an. Tapi masjid itu tempatnya untuk zikrullah, tempatnya untuk sholat, tempatnya untuk membaca Quran. Nah, maka di akhir hadis itu kemudian orang Arab Badui tadi berdoa. Nah, yang kurang lebih doanya, ya Allah rahmatilah aku dan Nabi Muhammad, tapi yang lain jangan. Karena yang lain sudah marah. Maka kemudian Rasul melihat orang Arab Badui senyum, tawa, beliau ketawa mengatakan, kenapa kamu harus mempersempit sesuatu yang luas? Rahmat Allah itu luas, kenapa harus dipersempit hanya untuk kamu dan saya? Yang lain juga lah, gitu kan? Gitu. Nah, tapi kayak gitu, lihat orang kencing di masjid. Nah, ini kriminal. Kriminal nggak kira-kira? Iya lah ya, kencing di masjid, kencing di masjid. Tapi lihat Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian ketika ada sahabat yang mau ngusir saat orang itu kencing, dilarang. Nah, ini nanti jadi pelajaran berharga bahwa menghilangkan satu bahaya, satu madorot, tidak boleh menimbulkan madorot yang sama besar atau madorot yang lebih besar. Nanti kaidahnya gitu. Satu madorot harus dihilangkan. Tapi kalau menghilangkan madorot itu menimbulkan madorot yang sama besar atau lebih besar, maka nggak boleh. Orang kencing di masjid madorot tidak? Madorot. Saat kencing diusir, kira-kira kencingnya netes-netes kemana? Netes-netes ke banyak tempat nggak? Iya. Madorotnya lebih besar mana? Kencing di satu tempat apa netes-netes sampai kemana-mana? Nah, kan? Kalau diusir saat kencing, justru itu madorotnya lebih besar. Jadi satu madorot harus dihilangkan. Tapi lihat, kalau menghilangkan itu menimbulkan madorot lain yang lebih besar atau sama besar, maka jangan. Maka nggak boleh misalnya apa? Saya nggak pakai. Si A bunuh si B, terus ditangkap. Kenapa kamu bunuh? Karena kalau saya nggak bunuh si B, saya mau dibunuh sama si C. Boleh nggak? Nggak boleh, karena ini sama-sama madorot yang sama besar. Menghilangkan nyawa atau dihilangkan nyawa, sampai nggak boleh. Nah, maka kalau ada madorot harus dihilangkan. Tapi menghilangkan madorot, menimbulkan madorot lain yang lebih besar atau sama besar, itu tidak boleh. Sama kayak di rumah bapak ada tikus, diburu-buru nggak kena, masuk sana masuk sini, wah akhirnya jengkel, rumahnya dibakar biar tikusnya mati. Rumahnya dibom. Apa biar tikusnya mati? Oh iya, tikusnya mati, tapi madorotnya lebih besar. Kan orang-orang enggak. Nah, di sini ini nanti kaidah. Rasulullah membiarkan itu karena kalau itu disuruh pergi, itu malah nyecar kemana-mana. Misalnya sekarang ada orang kencing di sini, kencing di depan. Nah, yang kena kencing kan satu karpet ini kan. Kalau pas kencing diusir, karpet kedua, ketiga, nyuci banyak gitu. Nah, itu madorot. Terus tadi, bagaimana Rasulullah SAW menyikapi seseorang itu sesuai dengan pemahamannya. Gak bisa kita ngomong sama siapalah, kita harus tahu yang diajak ngomong itu ya mungkin pendidikannya di mana. Nah, nggak bisa, ya kan? Rasulullah berbicara kepada orang Arab Badui yang biasa kencing di mana aja. Ya, maka kemudian selesai kencing dibilangi. Rasul nggak marah-marah. Masjid itu bukan tempat buang kencing, bukan tempat buang kotoran. Masjid itu ya untuk zikir, untuk sholat, untuk baca Quran. Nah itu harusnya kayak gitu. Nggak perlu marah-marah, nggak perlu marah-marah. Cuma ya kadang anak di rumah misalnya, ya, itu ya hati-hati.
Nggak perlu kemudian marah-marah. Anak namanya anak ya, ada aja lah. Sudah dikasih buku, wah, bukunya sudah dicoret-coret, belum puas, coret-coret dinding. Ada nggak di rumah yang dindingnya dicoret-coret? Yes, memang kayak gitulah, memang kayak gitu. Gimana lagi? Maka kalau ada anak kecil kok rumahnya itu rapi, nah kemungkinannya dua. Anaknya sakit, kalau enggak mamai singa. Ya kan? Tapi kalau ada anak kecil di situ berantakan, ya, cobalah nanti. Ya kan semua mungkin yang sudah punya anak tahu, bagaimana baru dibereskan 15 menit berantakan lagi, nanti saya gitu. Tapi bagaimana lah, katakanlah anak kita keliru tetap, nggak usah kemudian dibentak-bentak, dimarahi untuk hal-hal yang sebenarnya kalau kita memikir sepele gitu. Sepele. Kita memarahi anak kemudian secara psikologis dia jadi nggak percaya diri, kemana-mana minder. Biasanya gitu. Anak-anak yang nggak percaya diri itu, wallahu a'lam. Mungkin dulu saya nggak tahu. Dulu banyak sering dimarahi, dibentak-bentak oleh orang tuanya, sehingga dia mau ngapa-ngapain takut, nggak kreatif aja, nggak kreatif. Ya. Nggak apalah masalah chat, mungkin kalau nanti punya uang di chat lagi. Kalau sudah besar kan sudah nggak nyurat-nyurat lagi. Sudah, lah ya, hati-hati. Nah, jadi lembut, tegas tapi lembut. Lihat, orang Arab Badui kencing di masjid, Rasulullah tetap lembut. Nah, terus ini ada orang yang melakukan kekeliruan ketika sholat. An Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami qol, dari Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, baina ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atisa rajulun minal qaum, kemudian ada yang bersin. Ketika bersin kemudian dia mengucapkan apa? Orang yang bersin, alhamdulillah. Fakultu yarhamukallah, lalu aku mengucap yarhamukallah. Faramanil qaum bi absarihim, ketika Muawiyah yarhamukallah, maka semua orang ngelihat kepada Muawiyah. Lagi sholat, sebelahnya bersin, alhamdulillah yarhamukallah, orang ngelihat ke Muawiyah semua. Masanukum tanzurun ilai, Muawiyah nggak paham, loh, kenapa kalian kok ngeliat saya? Mungkin setelah sholat, kenapa kalian kok ngeliat? Kenapa ngeliatin terus saya? Kenapa saya diliatin terus? Faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadhihim. Nah, maka kemudian orang-orang ya memberikan isyarat untuk dia memukul-mukul di pahanya, menang gitu. Diam. Sholat kok ngomong. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakat. Nah, ketika kemudian semua orang menyuruh saya diam, saya diam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa bi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablah wala ba'da ahsanu ta'liman minhu. Selesai salat barulah Rasulullah mengajarkan kepada Muawiyah kekeliruannya tadi. Sampai Muawiyah, saya tidak pernah melihat seorang muallim, seorang guru yang begitu lembut, baik pengajarannya, melebihi Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan, wala dorobani wala syatamani, Rasulullah tidak memukul saya, Rasulullah tidak mencela saya. Meskipun kadang Rasulullah pernah mukul enggak? Iya, kadang memukul. Rasulullah kadang jewer. Ya kan, ada anak nanti yang sholat makmum Rasulullah di sebelah kiri, lalu dipegang telinganya. Pegang telinganya itu apa? Coba nak. Pegang telinganya lalu diletakkan di sebelah, diposisikan sebelah kanan, lalu sebelah kanan. Nah, saya tidak dipukul, saya tidak dicela. Lalu Rasulullah mengatakan, inna hadhihi shalah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Salat ini enggak boleh dicampur-campur dengan ucapan manusia. Inama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Quran. Tapi salat itu isinya tasbih, takbir dan baca Quran. Nah, itu kan
ketika ada orang keliru di sholat, tegurnya seperti itu. Tidak kemudian kamu ini, enggak ada. Ya. Nah, ini juga nanti jadi pelajaran. Jadi hukum fikih, bagaimana hukumnya ketika orang bersin dalam sholat? Boleh tidak mengucapkan hamdalah? Boleh. Tapi boleh nggak kemudian jawab yarhamukallah, yahdikumullah? Tidak. Nah, jadi bagi yang bersin, boleh dia mengucapkan hamdalah ketika dalam posisi sholat. Tapi yang sebelah-sebelahnya tidak usah jawab yarhamukallah. Nah, kalau kita sholat kemudian ada assalamualaikum, jawab? Ya tidak. Nah, ya, jadi itu cara Rasulullah negur. Kita nggak gitu. Nah, berikutnya ini tentang anak muda. Bagaimana Rasulullah lembut kepada anak muda. Nah, diceritakan, inna fatan syaban atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, idzani bizina. Rasulullah, tolong izinkan saya tetap boleh berzina. Lihat, anak muda datang Rasulullah, saya minta izin, saya masuk Islam, tapi tolong izinkan khusus satu ini, saya tetap boleh berzina. Itu kira-kira marah gak orang sebelahnya? Ini kurang ajar itu, masa minta izin untuk tetap dibolehkan berzina? Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Fa'aqbalal qaum alaihi fazajaruhu. Wah, orang-orang sudah ini gimana, masa datang-datang minta izin dibolehkan zina. Wa qalu muh faqala udunuhu. Udah, mana tadi orangnya? Suruh dekat. Nah, ketika dia dekat, fajalasa lalu duduk. Qala atuhibbuhu li ummik. Nah, Rasul nasihatinya, ya udah, atuhibbuhu li ummik. Kamu seneng nggak seandainya perzinahan itu terjadi pada ibumu? Kamu seneng nggak seandainya ibumu yang berzina? Qal la wallahi ja'alani Allah fidak. Enggak, demi Allah Rasul, saya enggak seneng. Siapa yang seneng kalau seandainya ibunya berzina? Semua orang enggak seneng. Afatuhibbuhu libnatik. Ya udah, kamu seneng enggak seandainya yang berzina itu anak perempuanmu, anak gadismu? Ya enggak lah Rasulullah. Siapa yang senang kalau anak gadisnya berzina? Nah, terus kalau itu terjadi pada saudarimu, kalau itu terjadi pada bibimu, kamu senang enggak? Ya enggak senang. Nah, kalau kamu enggak senang itu terjadi pada ibumu, pada anak perempuanmu, pada saudarimu, pada bibimu, nah, ketika kamu berzina dengan seorang wanita, maka wanita itu pun mungkin punya bapak, wanita itu juga mungkin punya suami, wanita itu punya saudara, wanita itu punya keluarga. Keluarganya juga sama-sama tidak senang. Kalau kamu nggak senang, orang lain pun nggak senang itu terjadi pada mereka. Maka kemudian dia sadar. Kemudian Rasulullah SAW fawadu ayatahu alaihi. Rasulullah meletakkan tangannya, mendoakan pemuda tadi. Allahumma gfir dzanbah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya. Falam yakun ba'da dzalika al-fata yaltafit ila syai'. Setelah itu pemuda tadi tidak ada lagi keinginan untuk berzina. Jadi kadang seperti itu. Oke, ini maksiat. Ya, ini maksiat. Tapi untuk mencegah kemaksiatan tidak harus kemudian langsung. Nah, ya, Rasulullah ada orang izin untuk maksiat, tapi tetap beliau pakai apa ya? Dengan bahasa yang dia paham. Kamu ingin berzina, iya, berzina dengan wanita. Kalau seandainya wanita itu ibumu, kira-kira perasaanmu gimana? Ya enggak senang lah Rasulullah. Kalau itu anak gadismu, wah ya saya marah. Maka demikian juga kalau kamu berzina dengan seorang wanita, maka wanita itu juga punya keluarga, punya bapak. Coba bayangkan perasaan bapaknya kayak gimana, bayangkan perasaan anaknya kayak gimana, perasaan suaminya kayak gimana. Gitu. Kalau kamu sakit, maka mereka pun
sama. Kemudian tersadar. Nah, berarti baru ini ya. Udah bisa ya. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya tentang al-hilm wal anat. Jadi sifat yang tidak tergesa-gesa, sabar, tidak tergesa-gesa, dan hilm, santun tadi. Maka nanti ada cerita yang luar biasa. Bagaimana ada seorang yang sangat terkenal santun. Santun itu tadi bukan sopan santun seperti dikira, enggak, tapi maksudnya ketika ada orang yang berbuat jahat kepada dia tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan, tapi dia balas kejahatan itu dengan kebaikan. Itu santun. Ada orang yang mencela kita, lalu ada yang lapor ke kita, oh kamu tadi diomong gini. Terus bapak, ya udah, tolong sekarang sana beli pisang goreng, berikan kepada orang itu. Nah, itu santun. Itu santun. Tidak mudah. Tapi ada nanti contoh-contoh luar biasa. Ada yang gini. Siapa saya lupa namanya? Anaknya dibunuh oleh masih keluarganya. Anak pamannya yang bunuh, kalau nggak salah. Anaknya sendiri dibunuh oleh anak paman, berarti sepupunya. Ditangkap sepupunya yang bunuh anaknya itu, dibawa ke orang tuanya ini. Kenapa? Ini sepupumu bunuh anakmu. Orang itu, loh, kamu kok melakukan itu? Nah, itu diikat, dah lepaskan. Kenapa kamu melakukan itu? Akhirnya dia ngomong gini, udah, ini ada 100 unta atau berapa? 100 unta, tolong berikan kepada ibunya si anak. Berarti istrinya sendiri. Tolong, ini berikan kepada ibunya si anak sebagai diat. Sementara sepupunya yang bunuh itu tolong bebaskan. Padahal yang dibunuh putranya sendiri. Paham nggak? Dia punya putra dibunuh oleh sepupunya. Yang bunuh ditangkap. Ini yang bunuh putramu. Kamu kok melakukan itu? Namanya pembunuhan dalam Islam harus ada kisos. Kalau tidak ada kisos maka diat. Maka kemudian dia udah, itu unta ambil, berikan kepada ibu si anak. Ibunya si anak ini siapa? Ya istrinya sendiri. Dia membayar diat untuk kematian anaknya sendiri yang dibunuh oleh sepupunya. Ini berikan ibunya sebagai diat. Kamu udah, jangan ulangi, lepas. Itu santun. Jadi nanti ada cerita-cerita seperti itu. Itulah kesantunan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.